Ya guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalian lihat TikTok ya, memang apa yang muncul di FYP kalian, yaitu para koruptor yang ditangkepin banyak kali kan guys. Wow, luar biasa ya. Belum 1 bulan Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, para koruptor kelas kakap ini sudah banyak yang ditangkap. Wow, luar biasa. Ini baru belum sebulan, apalagi kalau setahun ya kan. Wow, ini menandakan ya kita tidak salah memilih presiden. Bayangkan guys, kalau kalian salah kemarin milih presiden, ya memilih Anies menjadi presiden, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tom Lembong nggak bakalan ditangkap. Tom Lembong tidak jadi tersangka ya guys. Bahkan sebaliknya, Tom Lembong akan menjadi menterinya Anies. Menteri apa? Menteri Perdagangan lagi. Dan apa yang terjadi? Tom Lembong akan korupsi lagi. Luar biasa. Ini menandakan Allah masih sayang kepada negara Indonesia ini dan memilih Pak Prabowo menjadi presiden. Luar biasa. Oke, lanjut kita simak tanggapan netizen. Ini dia videonya. Aku biasanya paling males delok berita nih koruptor karena nggak pernah ditangkap. Tapi akhir-akhir ini aku sangat semangat 45 membara dan wah pakai baju, pakai rompi. Ya banyak. Untuk Pak Prabowo dadi yo kan. Nah nih. Menyala presidenku. Menyala. Per hari ini bos, Jumat tanggal 1 November. Kemarin. Ditangkap lagi seorang koruptor bini berinisial RB. Panitra BN Jakarta Timur. Diduga korupsi eksekusi uang tanah PT Pertamina Jakarta Uang tanah Timur, bos. guys. Berapa bos? Beni sekon 244,6 M. Oh. Aduh. Apaan tekahe? Abis aki rakyat semiskin. Pak 244 miliar mun bangun aki Roma kangkui orang-orang semiskin reko besar bos. Lanjutkan Pak Prabowo. Lanjutkan Pak Prabowo. Koruptor panyimpang. Pak bersih. Ari ya si kebayan salbut negara bos. Oke. Gedung Kejagung diserang ratusan massa dengan menyemprotkan air tinja. Aksi diduga demo bayaran. Ya, perlawanan koruptor terhadap Kejaksaan Agung. Wow, ini siapa yang bayar guys ya? Jagung sekarang lagi kerja bakti menangkap para koruptor, malah di demo guys. Kan ini aneh ya kan? Ini aneh, ini jelas-jelas rakyat ataupun pendemo bayaran. Aku yakin guys. Karena apa? Jagung lagi bagus-bagus kerja gitu kan, menangkap koruptor, malah di demo. Ini siapa yang dibayar guys? Aku rasa ini ada udang di balik batu guys. Ya. Koruptor mau nyerang kejaksaan? Duh, kita jangan sampai terkecoh nih. Di tengah banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejagung, ada aja yang coba nyerang pakai isu-isu negatif. Termasuk Kejaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Padahal di bawah kepemimpinan Pak Burhanuddin sekarang, banyak banget kasus besar yang diungkap. Penyitaan dan pengembalian uang hasil korupsi juga gila-gilaan. Iya. Kemarin aja uang 450 miliar rupiah kasus Duta Palma berhasil disita. Kalau kata Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, jaksa tak usah gentar ganyang koruptor. Tahun politik memang banyak berita intrik dan hoax, tapi masyarakat sudah cerdas soal mana yang hoax dan yang bukan. Kejaksaan juga sudah on the track berantas korupsi. Nah kan, hati-hati ya guys, agenda koruptor ada-ada aja, tapi kita pantang mundur lawan korupsi. Benar, jangan pantang mundur ya. Untuk Kejaksaan Agung ini siapa lagi ini parah nih. Ini kasus apa nih guys? Apa lagi nih? Tenang. Koruptor pasti. Gue yakin para koruptor di Indonesia ini semuanya pada kayak gini nih.
Aduh, di mana lagi nih kita sembunyi nih? Gimana lagi caranya nyembunyiin nih korupsi kita nih? Gimana caranya nyembunyiin data-data kita biar kita nggak ketahuan nih? Gimana caranya nih? Ya, kayaknya. Yang pandai banget buat sembunyi aja udah ketangkap. Gimana nih? Ya Allah, kita harus sembunyi di mana nih? Ya Allah. Baru deh, sebut-sebut Tuhan. Mampus ya. Terus kan pada untuk bilang koruptor, semuanya, para kenapa harus koruptor. dia yang jadi presiden? Kenapa peluang gue buat korupsi gak bisa lagi? Kita semuanya akan tertangkap. Pak Prabowo, jangan kasih kendor Pak ya, bikin nangis darah semuanya Iya, mereka iya. Pak. Pokoknya tangkap dari cacing-cacingnya sampai naga-naga besarnya Pak. Pokoknya tangkap. Tangkap. Masyarakat Indonesia sudah menanti-nanti Bapak. Iya, Kabar kita tagih kabar episode para selanjutnya nih. Pakai rompi oren. Sekarang udah ganti ya, rompi pink. Yang oren lain kayaknya. Wah, ini lagi pegawai Bawaslu ya. Seruyan ditahan. Pegawai Bawaslu Seruyan ditahan. Semuanya Pak ditahan-tahan. Pokoknya semua ditangkepin aja Pak. Biar mampus para koruptor ini guys. Nah, ini lagi Tom Lembong nih. Ya, angka maju adanya si Tom sama kayak Amin. Mereka dapat pilpres 2024 ya. Kita punya presiden baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Saya percaya dia akan mengirimkan sinyal yang lebih kuat kepada market bahwa di negara ini aturan dan kejelasan, transparansi akan ditegakkan, dan saya yakin dengan itu uang akan berbondong-bondong datang Ya. ke Indonesia dan kita akan melompat menjadi negara maju. Lu baru mengerti kan kenapa dari dulu susah banget judol diblokir, ternyata oknum Kominfo yang melindungi 1000 situs tahu. Belum genap 1 bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia, inilah deretan para tikus-tikus berdasi di negeri ini yang sudah tertangkap. Yang pertama, mantan Menteri Perdagangan yakni Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula dan merugikan negara mencapai 400 miliar rupiah. Yang kedua, Kades dan Sekdes di Bengkulu, yang tak lain adalah ayah dan anak yang tertangkap melakukan tindak korupsi dana desa sebesar 400 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga biaya istri mudanya. Yang ketiga, 3 petinggi waskita yang ditangkap Kejagung dan merugikan negara dengan tindak pidana korupsi prasarana like rail train senilai 1,3 triliun. Yang keempat, PT Aset Pasifik. Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Yang kelima, 2 ASN di Sumbar yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Yang keenam, PT Antam Tbk. Kejagung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Antam Indonesia yang memproduksikan logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. Yang ketujuh, politikus PDIP yakni anggota DPRD Solo Kevin Fabiano ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah NPCI senilai 122 miliar rupiah. Yang kedelapan, Kades Kerinci ditangkap atas dugaan kasus korupsi dana desa. Yang terakhir, Kepala Yayasan Lampung ditangkap atas dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Wah, gila, keren banget gak sih guys? Baru berapa minggu aja Pak Prabowo menjabat, koruptor udah dikumpulin. Gimana nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan? Wah, menurut kalian ini gimana guys? Oh, gacor. Nggak dikasih kendor. Tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi kasus gratifikasi mobil mewah keciduk hari ini. Mampus. Di Rut RSUD Pelabuhan Ratu tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila nggak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini, dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan, dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk, yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani ngidukin para koruptor.
Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Baru ngejabat 10 hari, Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. Ini dia kasusnya. Sebelumnya gue nggak dibayar sepeser pun untuk ngebahas konten ini, tapi karena gue seneng ngelihat era sekarang, oke? Yang pertama, korupsi Duta Palma Group. Uang tunai sampai 1 triliun dikorupsi oleh 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa oleh sekdesnya sampai 780 juta ada di Bengkulu dan dilakukan oleh 2 orang. Wow. Yang ketiga, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Korupsi kasus suap Ronald Tanur. Bayangin, sekelas hakim 3 orang. Ini yang baru ketangkap di Surabaya, belum hakim-hakim lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Oke, 5 orang. Korupsi tol di Pekanbaru sampai dengan 27 miliar. Pengadaan tol Padang sampai dengan Pekanbaru. Berapa orang? 12 orang. Kasus korupsi di PT Antam Tbk. Para tersangka memproduksi emas ilegal sebesar 109 ton emas. Wow. Sedangkan Tugu Monas aja itu 14,5 ton. Ini 109 ton emas. Gila. Oleh 6 orang. Kasus korupsi hibah DPRD Solo NPCI korupsi sampai dengan 122 miliar 1 orang. Dan yang kemarin kasus impor gula 1 orang itu korupsinya sampai 400 miliar. Totalnya 28 koruptor ditangkap di 10 hari pertama Pak Prabowo ngejabat. Dan total uang yang berhasil diselamatkan 3,1 triliun. Bayangin kalau itu dipakai buat makan gratis ataupun dibagiin ke orang-orang yang memang membutuhkan. Kebayang gak sih berapa ribu triliun uang kita yang bertahun-tahun itu dikorupsi sama orang-orang yang gak ketahuan. Ini yang udah ketahuan aja 3,1, apalagi yang dulu-dulu. Dan itu seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan semoga di era pemimpin yang baru, baik Pak Prabowo dan menteri-menterinya ini memang bisa ngebuat masyarakat tuh senang gitu loh, bahwa ini perampok-perampok ini mulai ketar-ketir nih, tikus-tikus. Dan buat admin Gerinda, salamin sama Pak Prabowo ya. Kalau mengundang-undang boleh lah ya. Gue belum pernah ketemu Pak Prabowo soalnya. Respect. Aku juga kepengen belum kelar banget tuh roti 400.000 yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu. Sekarang udah muncul lagi clue baru. Jadi viral lagi nih videonya Mas Kaisang lagi main Tamiya sama bapaknya. Diduga ini Tamiya, bukan sembarang Tamiya. Kayaknya ini Tamiya juga ada teka-tekinya. Apa ini ada hubungannya sama Mbak Erina yang makan sushi tanpa formula? Atau ada hubungannya juga sama Ibu Iriana yang minum tolak angin di acara negara? Nggak tahu juga, cuman setahu gua Angin emang nggak punya KTP. Aku sedih, aku sedih banget. Kenapa nih? Aku sedih banget, aku sedih banget. Akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari semua pihak terkait komitmennya membabat habis korupsi di Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam orasi politiknya dari masa kampanye digelar hingga pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo tidak main-main. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Jangan jadi koruptor. Sepenggal kata-kata Prabowo dalam menggebuk para koruptor berdasi. Saudara-saudara sekalian, zaman dulu untuk melawan musuh terberat, senjata kita adalah senapan, helikopter, dan kemampuan hidup di hutan belantara. Beda dengan zaman sekarang, musuh terberat kita adalah penjahat-penjahat berdasi di antara bangsa kita sendiri, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Musuh terberat kita adalah para koruptor yang hobi mengambil dan memboroskan uang rakyat, dan para komprador yang hobi menjual kekayaan negara ke luar negeri. Untuk melawan mereka, kita perlu senjata baru, orang-orang yang idealis, bersih, jujur, tegas, dan mampu menjadi pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan Republik Indonesia. Kalau perlu kita turun lagi ke hutan-hutan, desa-desa untuk mencari orang-orang seperti ini untuk kita babat habis koruptor, babat habis komprador. Inilah perjuangan kita. Terus semangat. Salam Indonesia Raya. Prabowo Subianto. Mantap Pak Prabowo. Luar biasa. Luar biasa. Indo Official menjangkau Nusantara dan dunia. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor,
Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Oh, merinding ya. Indonesia sedang berada di ambang transformasi besar. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto diprediksi akan langsung tancap gas mewujudkan janji-janji kampanye yang dinanti rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia berpotensi akan bangkit sebagai macan Asia yang disegani di panggung internasional. Sang mantan komandan pasukan Baret Merah, tokoh yang digadang-gadang sebagai Soekarno kecil ini merupakan tokoh yang tetap komitmen bersuara keras terhadap korupsi, pencurian kekayaan alam oleh pihak asing, dan segala hal yang merugikan bangsa ini. Ya itu dia ya guys ya. Kita senang lah sebagai rakyat yang melihat para koruptor-koruptor ditangkap ya semuanya ya kan guys. Ini baru belum 1 bulan Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, para koruptor-koruptor kelas kakap memang banyak sudah ditangkap-tangkepin ya guys. Gimana kalau setahun ya, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ya kan Pak Prabowo menjabat, maka aku nggak kebayang berapa koruptor yang akan ditangkap. Aku yakin para koruptor-koruptor sekarang ini nggak nyenyak tidur, nggak bisa makan ya kan guys. Karena aku tahu ya mereka akan kencing dalam celana ya kan guys. Karena di zaman Pak Prabowo ini kalian nggak bakalan bisa sembunyi. Kalian siap-siap sajalah ya kan. Wow, Indonesia maju ada di depan mata. Aku yakin kalau koruptor sudah dibasmi habis, ya Indonesia pasti akan maju jaya. Dan oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.